Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Rizka Fadlia Nur, SPD MPD. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, ini dia video presentasi dari kami. Oke, saya Nur Ilsa. Di sini saya akan memandu video presentasi dari kelompok 3. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Saya sendiri Nur Ilsa sebagai ketua kelompok ini dengan NIM 211220008. Kemudian ada Meliana dengan NIM 211220010. Dengan yang ketiga ada Reski Desti Anissa dengan NIM 211220014. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. A. Sejarah penemuan Bhinneka Tunggal Ika. Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, Pujangga Agung Kerajaan Majapahit yang hidup pada masa Kerajaan Raja Hayam Wuruk pada abad ke-11 pada tahun 1350 sampai 1389. Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya Kakawin Sutasomo yang berbunyi Bhinneka Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra, yang artinya berbeda-beda tak ada pengabdian yang mendua. Kutipan tersebut berasal dari Pupu 139 Bait 5 Kakawin Sutasomo. Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan pemerintahan kerajaan itu mengantisipasi adanya keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama, mereka tetap satu pengabdian. B. Landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Pada tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditempatkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika berkedudukan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang negara yang tercantum dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. C. Lambang Negara Indonesia. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Serikat 1950 Pasal 3 Ayat 3 menentukan perlunya ditetapkan lambang negara oleh pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang lambang negara. Baru setelah diadakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, negara dalam pasal 36A menyebutkan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang berikutnya, pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 menyebutkan lambang negara terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, burung Garuda yang menengok dengan kepala lurus ke sebelah kanannya. Yang kedua, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Yang ketiga, semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Bagian D, yaitu konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika.
Ya teman-teman, kita ketahui Bhinneka Tunggal Ika yaitu semboyan negara Indonesia yang merupakan kesepakatan bangsa yang ditetapkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, untuk dapat dijadikan acuan secara tepat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun isi dalam pembukaan undang-undang tersebut yaitu 1. Sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. 2. Kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia supaya rakyat dapat berkehidupan kebangsaan yang bebas. 3. Salah satu misi Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Salah satu dasar Indonesia adalah peraturan Indonesia yang merupakan wawasan kebangsaan. 5. Ingin mewujudkan dan berdirinya negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Cara menyikapi kemajemukannya yaitu dihormati dan dihargai serta didudukan dalam satu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman dalam kesatuan yang kokoh. 2. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemerah bangsa, tetapi kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa. Bagian F. Paham Bhinneka Tunggal Ika. Paham Bhinneka Tunggal Ika oleh Insinyur Soetjamto disebut sebagai paham totalitasme, bukan paham sinkretisme. Paham Bhinneka Tunggal Ika dicoba untuk mengembangkan konsep baru dari unsur asli dengan unsur dari luar. Bagian G. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika terbagi menjadi 4, yaitu 1. Common denominator, artinya semboyan negara dijadikan cara untuk mencari prinsip yang sama dalam setiap keberagaman agama, budaya, ras, dan bahasa. 2. Bersifat inklusif, artinya Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman untuk masyarakat agar bisa hidup harmonis dan saling menjaga toleransi, sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia semakin kuat. 3. Bersifat universal dan menyeluruh, artinya semboyan negara ini harus diterapkan di seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 4. Sifatnya konvergen, artinya keberagaman suku, agama, ras, dan bahasa seharusnya tidak untuk dibesar-besarkan, melainkan harus dijadikan dasar untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Adapun keanekaragaman agama dan kepercayaan dibagi menjadi 2. 1. Ketinggalan Bhinneka Tunggal Ika tidak dimaksudkan untuk membentuk agama baru. 2. Setiap agama diakui seperti apa adanya, tetapi dicari common denominator disebut kehidupan beragama Indonesia. Nah teman-teman, jadi kesimpulan dari kami tentang materi Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara adalah dasar atau persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang dimana dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling menghargai masyarakat satu dan masyarakat lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan warna kulit. Kita harus menjalin tali persaudaraan dan tidak memilih-milih teman. Oleh karena itu, marilah kita menjaga sebaik-baiknya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Ya, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan memberikan video-video menarik lainnya. Saya Nur Ilsa, thank you for watching and see you.